pukul 21 saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang supir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Sekitar pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab sudah dilaksanakan. Dan kemudian keesokan harinya saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Senin 8 Agustus 2022 sekitar pukul 17, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Duren 3 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Randes Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Suplanit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Budiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa sebelumnya atas peristiwa penembakan terhadap korban. Selanjutnya terdakwa memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, Agus Nur Patria, Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Selanjutnya terdakwa menambah kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban adalah merupakan tindak pidana kejahatan, itu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota kepolisian yang terkait melakukan pelanggaran disiplin dan SOP kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya, meninggalnya korban di rumah dinas terdakwa, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa terdakwa, di mana keterangan antara terdakwa yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap korban pada saat terdakwa datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Namun berdasarkan hasil rekaman,
tersebut, di mana saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa di Duren 346, Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi menuju rumah samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa bersama dengan saksi Irfan Widianto, saksi Indra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 buah DVR dan 1 buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Yungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bisa dilanjutkan, silakan. Subsidiar. Saya lanjutkan. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RT 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Untuk uraian sesuai dengan dakwaan primer dan mereka melanggar pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transmisi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama, Arifin Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 2022 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan dan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau tidak sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah di rumah dinas terdakwa milik terdakwa Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan dengan cara menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 WIB di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk Jakarta dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa di Komplek Polri Duren 3. Berselang sekitar pukul 19.15 saksi